Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Sistem kerja kulit pada manusia. Kulit pada manusia merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Kulit berperan membungkus organ dalam tubuh dan pelindung dari paparan lingkungan luar yang berbahaya. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian yang terluar. Yang kedua, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis yang juga disebut dengan subcutaneous. Marilah kita lakukan pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Berikut fungsi masing-masing lapisan. Yang pertama, stratum corneum, yaitu lapisan epidermis terluar terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua, lapisan atau stratum lucidium, yaitu terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Yang ketiga, stratum granulosum, yaitu terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan minyak atau lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Dan yang keempat adalah stratum spinosum, yaitu lapisan epidermis tertebal berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan kuku. Dan yang kelima adalah stratum basale, yaitu lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Selain itu, pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel non-keratinosit, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit yang juga membantu melindungi kulit dari patogen penyebab penyakit. Sementara itu, sel Merkel berfungsi sebagai salah satu reseptor, berguna mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar yang membentuk kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. Selanjutnya, dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis yang lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Dan yang berikutnya adalah hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin.
Lapisan ini juga berguna untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Ada beberapa subbagian kulit yang perlu diketahui beserta fungsinya. Yang pertama adalah pori-pori kulit. Fungsi pori-pori kulit adalah melepaskan keringat untuk menghilangkan panas dari tubuh. Kelenjar keringat terdapat di bawah kulit. Ketika suhu tubuh menjadi terlalu hangat dan perlu melepaskan panas, keringat yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui pori-pori ke permukaan kulit. Yang kedua adalah kelenjar sebasea. Fungsi kelenjar sebasea menghasilkan sebum. Sebum terdiri atas trigliserida, wax ester, squalene, dan kolesterol. Sebum akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui saluran yang menghubungkan kelenjar ke folikel rambut. Dengan demikian, maka fungsi dari kelenjar sebasea dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu membantu melembabkan kulit. Yang kedua, membantu mempertahankan keringat kulit. Dan yang ketiga, menjaga kehalusan dan kelembutan kulit. Yang keempat, menjaga keelastisan kulit. Kemudian sebagai pelumas kulit. Dan yang berikutnya adalah menjaga kelembutan rambut kulit serta menjaga kulit agar tidak mengerut. Subbagian kulit lainnya adalah pembuluh darah kulit. Fungsi utama pembuluh darah pada kulit memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dengan jaringan tubuh. Kemudian subbagian yang keempat adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki hubungan erat dengan kelenjar minyak di kulit atau kelenjar sebasea. Bersama dengan sebum atau minyak alami kulit, keringat yang dihasilkan kelenjar keringat berfungsi untuk melumasi dan melembabkan kulit dan rambut agar tidak kekeringan dan mudah rusak. Dan yang kelima adalah ujung-ujung saraf pada kulit. Ujung-ujung saraf pada kulit berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi, sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Adapun proses keluarnya keringat merupakan kerjasama antara kelenjar keringat, pembuluh darah, dengan hipotalamus di otak dengan rangkaian sebagai berikut. Pertama, saat rangsangan dengan cuaca panas muncul menyebabkan peningkatan suhu pembuluh darah. Suhu pembuluh darah yang tinggi memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Yang kedua, rangsangan tersebut diterima hipotalamus dan memberikan respon dengan mengaktifkan pusat pendingin di otak. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu badan yang menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Kemudian yang ketiga adalah hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran pembuluh darah. Dengan demikian, selain dipengaruhi hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Kemudian yang keempat, pengeluaran keringat dan pelebaran pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh
sehingga kembali seimbang. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Rangkaian tersebut dapat bekerja sebaliknya saat terdapat rangsangan berupa rendahnya suhu tubuh, sehingga pengeluaran keringat dihentikan. Apabila keringat yang keluar terlalu berlebihan, kadar garam yang berada dalam darah bisa berkurang. Akibatnya, otot bisa mengalami kekejangan atau mungkin bisa pula pingsan. Selain itu, karena pembuluh darah pada lapisan dermis mengembang, kulit wajah bisa menjadi merah. Keadaan ini dapat terjadi saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun, sebaliknya, kulit kita dapat memucat bila pembuluh darah pada dermis menyempit, misalnya saat kita ketakutan. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.